Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang puncak kejayaan untuk weton Rebo Pahing. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa garis perjalanan hidup ini nilai kehidupannya akan berubah setiap 6 tahun. Dan setiap 30 tahun ini kembali ke titik awal lagi. Jadi seumpama umur seseorang itu 90 tahun, maka akan mencapai 3 siklus kehidupan. Jadi roda itu berputar, roda kehidupan itu berputar, cokro manggilingan. Nah, kita langsung mulai saja. Untuk Rebo Pahing ini neptunya 16. Dari Rabu 7, Pahing 9. Nah, dimulai dari kelahiran sampai umur 6 tahun, ini si Rebo Pahing kecil mempunyai nilai kehidupan 4, artinya kesehatannya juga bagus, kemudian mudah diatur, orangnya juga si kecil ini kelihatan pinter nyenengke bocah, dan di usia 6-12 tahun ini meningkat lagi menjadi 5 nilai kehidupannya. Artinya di SD, ini kan sekolah dasar umur 6-12 tahun, ini mempunyai nilai kehidupan 5. Sehingga orangnya cerdas, biasanya anaknya pintar bergaul, mudah diatur, mudah ditata kedua orang tuanya. Biasanya prestasi si anak Rebo Pahing ini waktu SD. Nah, kemudian menginjak usia sekolah lanjutan pertama dan atas, SLT, PSLTA, ini mempunyai nilai kehidupan 6. Nah, nilai 6 ini adalah puncak daripada nilai kehidupan. Artinya masa SMP dan SMA ini biasanya anaknya ini keren, karena ini puncak kehidupan yang pertama. Bocahnya berprestasi, banyak temannya, pandai bergaul, supel, biasanya semacam itu, kesehatannya bagus. Seumpama ini apa istilahnya itu sekolah, dan rata-rata memang sekolah ini biasanya berprestasi. Cari teman sangat mudah, ibarat rezeki itu puncak-puncaknya. Nah gitu. Nah, nanti di usia 18-24 tahun ini turun. Ya, ini masuk ke perguruan tinggi. Mempunyai nilai kehidupan 2, artinya Rebo Pahing ini tidak punya nilai kehidupan 1. Bagus artinya, meskipun turun tetapi ini sedang, ya, artinya rezekinya sedang, pas-pasan. Seumpama ini kuliah, ya, sedang-sedang saja, umum, ya. Nah, kemudian nanti di usia 24-30 tahun, ya, ini bagi yang sudah bekerja ini meningkat lagi. Ekonominya juga meningkat, bagus. Mempunyai nilai kehidupan 3, hati-hati ya. Karena apa? Di sini pecah pamor untuk Rebo Pahing di umur 24-30 tahun. Ini godaan dari lawan jenis ini, kiri kanan ini banyak sekali. Makanya harus kontrol emosi, jaga keimanan betul-betul bagi yang berumah tangga, ini jaga pasangan panjenengan masing-masing dengan baik. Saling pengertian dibutuhkan di sini, ya, saling mengalah dibutuhkan di sini. Karena apa? Nilai 3 ini biasanya kalau tidak kuat rumah tangga bisa bubar itu di sini. Yaitu di usia 24-30 tahun untuk weton Rebo Pahing. Menginjak siklus kehidupan kedua di umur 30-36 tahun, ini si Rebo Pahing mempunyai nilai kehidupan 4, artinya ini sangat bagus. Ya, baik sekali. Seumpama bisnis, usaha gitu, sudah mendapatkan keuntungan besar.
kemudian masalah rumah tangganya juga biasanya membaik, kemudian kesehatannya juga membaik, relasi-relasi juga semakin banyak, ya ini biasanya semacam itu. Ini nilai kehidupan 4. Nah, mulai dari sini digenjot terus, naik terus, yaitu di usia 36 sampai 42 tahun, ini mempunyai nilai kehidupan 5. Ya, usaha apapun ini biasanya menghasilkan dan menguntungkan. Bagi yang mempunyai PT, CV, ya, ini biasanya omsetnya akan naik terus. Keuntungannya akan meningkat terus. Semakin besar, semakin besar. Nah, nanti di usia 42 sampai 48 tahun, ini mencapai puncak kejayaan yang kedua, yaitu mempunyai nilai kehidupan 6. Nah, disinilah bisa dimaksimalkan. Dan nanti di usia 48 itu, akhir-akhir 48, ya, di situ harus banyak investasi. Dan kalau bisa usahanya ini nanti bisa kerjasama dengan orang lain atau dialihkan ke sanak saudaranya yang bisa dipercaya. Supaya apa? Nanti tidak ngedrop. Karena di usia 48 sampai 54 tahun ini turun. Tetapi memang tidak sampai bangkrut total, tidak, ya. Hanya omsetnya ini turun agak drastis di usia 48 sampai 54 tahun karena apa? Nilai kehidupannya 2. Dari 6 langsung 2 turun. Nah, ini untuk Rebu Pahing. Kemudian di usia 54 sampai 60 tahun ini mempunyai nilai kehidupan 3. Nah, di sini hati-hati, ini sudah usia pecah pamor yang kedua di sini, ya. Usia 54 sampai 60 tahun ini juga banyak godaan rencana coba di sini. Ya, di usia 54 sampai 60 tahun. Karena apa? Nilai kehidupannya 3. Ini pecah pamor lagi, artinya banyak godaan kiri kanan, ya, karena disenangi orang banyak terutama lawan jenis. Ini kalau tidak hati-hati, tidak kuat imannya, nah di sini bahayanya di sini. Ini masalah hubungan asmara, ya. Tetapi kalau bisa melalui itu semua, maka nanti di usia 60 sampai 66 tahun ekonominya meningkat lagi. Yaitu nilai kehidupannya 4. Nah, ini artinya baik lagi. Nah, semakin baik, bisa digenjot terus. Di usia 66 sampai 72 meningkat lagi menjadi 5 nilai kehidupannya. Nah, ini artinya bagus terus. Sampai di usia 72 sampai 78 tahun ini puncak kejayaan untuk Rebu Pahing yang ketiga. Mempunyai nilai kehidupan 6. Nah, di usia 72 sampai 78. Nah, di sini apapun usaha biasanya itu berhasil. Teman semakin banyak, relasi semakin banyak ini di usia tua, di usia lanjut ini. Nah, di sini nanti kalau di manajemen dengan bagus, investasi dengan bagus, maka sampai usia 90 tahun pun Rebu Pahing ini akan terus berjaya, ya. Meskipun turun di usia 78 sampai 84 tahun nilai kehidupan 2, tetapi kalau di usia 78 tadi sudah dipersiapkan dengan matang, maka tidak akan menjadi masalah. Dan di usia 84 sampai 90 tahun mempunyai nilai kehidupan 3. Dan begitu akan kembali lagi, nanti kemudian meningkat lagi. Dan ini terus meningkat. Jadi itu untuk weton Rebu Pahing ini garis perjalanan hidupnya ini bagus sekali, ya. Dan puncak kejayaan yang pertama di usia 12 sampai 18 tahun, kemudian puncak kejayaan kedua ini di usia 42 sampai 48 tahun, dan puncak kejayaan ketiga untuk Rebu Pahing ini di usia 72 sampai 78 tahun. Tidak mempunyai nilai 1 atau rezeki mati. Nah, itu bagusnya Rebu Pahing. Oke, demikian ya bahasan kita kali ini mengenai garis perjalanan hidup dan puncak kejayaan untuk weton Rebu Pahing menurut Primbon Jawa. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi